Nah, ini dia nih teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah, ini ya, hati-hati ya teman-teman karena banyak material banget nih. Idih, keren banget. Rumah makan ya, rumah makan warung Jogo nih, lihat. Widih. Ya, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ya. Hari ini hari Kamis tanggal 13 Maret 2025. Sekarang saya sedang berada di rest area Kledung. Yang ada di Kledung tentunya ya teman-teman. Kalau sana itu arah Wonosobo dan sana itu arah Temanggung. Ini cuacanya cerah banget nih teman-teman. Itu Gunung Sindoro. Dan ini Gunung Sumbing, gila, Masya Allah. Keren. Cuacanya lagi cerah banget ya. Ya, hari ini hari ke-13 ya teman-teman di bulan Ramadan tahun 2025, yaitu H-17. Kalau kalian sedang cari video jalur mudik terkini menuju Wonosobo, kalian gak salah klik. Simak video ini dan jangan skip-skip. Karena di video ini saya akan sajikan tentang kondisi jalur terkini, jalur mudik dari Temanggung ini ya teman-teman, khususnya dari rest area Kledung rest area Kledung Temanggung teman-teman, maaf. Balik lagi untuk membahas kondisi jalur mudik dan kondisi untuk saat ini. Bagaimana kondisinya? Di mana rute bebas macet menuju Wonosobo. Dan ini nih yang penting. Di sini saya bukan bermaksud untuk menilai negatif kondisi jalan, tapi untuk memberikan gambaran kepada teman-teman yang sedang dan akan melakukan mudik. Dan juga semoga dijadikan perhatian pemerintah untuk nantinya agar segera diperbaiki. Oke, nggak perlu lama-lama, mari kita cus. Yuk, bismillah. Sekarang sekitar jam 8 kurang seperempat ya teman-teman, 7.44. Kita mulai videonya dari rest area Kledung. Bismillah. Semoga footage-nya bagus dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang cari rute mudik dan kondisi terkini tentang rute mudik menuju ke Wonosobo. Tes, iya masuk. Nah, kita ada di sini ya teman-teman, di rest area Kledung. Yuk. Bismillah. Dari rest area Kledung saya mulai video ini. Ini adalah Tugu Selamat Jalan Kabupaten Temanggung. Dan di sana adalah Tugu Selamat Datang Kabupaten Wonosobo. Nah, di tengah-tengah ini netral nih. Milik siapa ini? Oke, terpantau jalannya cukup bagus. Sudah mulus ya teman-teman. Nih. Yang sering lewat sini kalau dari luar kota, komen di bawah. Oke, sebelah kanan saya adalah Sinsupak ya teman-teman, sebuah wisata yang ada di Kledung, Wonosobo. Nah, setelah ini jalannya menurun agak panjang sampai di perempatan Kertek. Jadi untuk teman-teman yang pakai mobil usahakan pakai gigi rendah ya teman-teman. Nah, ini nih teman-teman. Yang beberapa bulan yang lalu itu jalannya berlubang dan sekarang sudah diperbaiki. Material di di tepi jalan ini
sisa-sisa material yang ada di tepi jalan. Dan ini kondisinya saat ini lumayan cukup mulus ya teman-teman, dengan beberapa tembelan. Saya apresiasi buat pemerintah karena sudah melakukan penembelan tersebut. Oke, lanjut. Nah, karena ini jalur utama ya teman-teman, jalur provinsi. Jadi memang banyak didominasi dengan kendaraan-kendaraan berat, apalagi kalau malam. Truk, bis, widih, truk-truk pengangkut yang gede-gede itu ya teman-teman. Nih, masih ada beberapa yang memang berlubang ya teman-teman. Jadi saran saya tetap hati-hati. Gunakan gigi rendah. Dan juga ketika teman-teman mudik memakai motor, khususnya Matic, usahakan kalau ngerem di turunan kayak gini tuh ngeremnya gantian ya teman. Gantian antara depan belakang. Ketika dirasa sudah agak kurang pakem, kurang makan, lapar dong. Kurang pakem, teman-teman bisa istirahat dulu. Seperti tadi di tempat saya mau mulai video itu, di rest area Kledung, dan juga nanti yang ada di SPBU bawah sana tuh. Kalau nggak di pinggir jalan, monggo istirahat dulu, tunggu remnya dingin ya teman-teman, jadi bisa bekerja dengan optimal. Hari ini cuaca cerah teman-teman nih. Widih, alhamdulillah, masya Allah. Sindoro Sumbing kelihatan teman-teman. Oh ya, buat teman-teman, saran saya besok ketika mudik ke sini, karena di perempatan Kertek ada jalur alternatif baru yang belum jadi, kemungkinan masih akan macet. Untuk jalur alternatif yang belum jadi, teman-teman bisa tonton di pojok kanan atas ini. Lanjut lagi, saran saya ketika teman-teman mudik, mending ambil pagi, kalau nggak sekalian malam. Tapi khusus yang malam ya teman-teman, perhatikan kondisi kendaraan dan kondisi badan teman-teman, kesehatan teman-teman ya tentunya, karena malam membutuhkan tenaga ekstra. Apalagi kalau malam kan cahayanya redup, jadi butuh tenaga ekstra untuk mengendarai kendaraan. Oke, balik lagi. Nah, mumpung cerah ya teman-teman, kali ini saya akan habis ini saya akan sajikan tunjukin kepada teman-teman salah satu SPBU Indomaret yang view-nya mirip dengan yang ada di Jepang teman-teman. Tentu teman-teman udah banyak tahu seperti apa. Nah, yuk kita lihat ya. Widih, keren gila, keren. Mantap ya, jadi serasa di Jepang. Jadi emang ini udah terkenal banget, viral di beberapa media. Ini disamakan dengan yang ada di Jepang sana. Ini keren, yuk lanjut ya. Oke, dari minimarket ini ya teman-teman, kita lanjut perjalanan. Emang keren. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Sorry tadi ada kesalahan teknis dengan mic, jadi suaranya agak kurang terdengar jelas. Kita lanjut. Ini di Sontonayan ya teman-teman, Desa Kepencaran. Jadi memang didominasi jalur Kertek ini ada beberapa jembatan yang modelnya seperti ini, 2 jalur gitu teman-teman, dua. Nah, kali ini saya ke Wonosobo tapi tidak melewati Kertek, karena bisa diprediksi ketika nanti teman-teman sudah memasuki waktu mudik, diprediksi untuk jalur Kertek itu macet teman-teman, atau bundaran Kertek itu macet. Nah,
Dari sini saya akan bawa teman-teman untuk melihat dan melewati jalur alternatif. Ketika teman-teman dari luar kota, khususnya dari Temanggung dan arah sini ya, dari Temanggung dan Magelang dan Semarang, saya ajak teman-teman untuk ke sini. Jadi kalau di bawah sana itu Kertek, saya akan melewati sini. Ini adalah daerah Kabelukan, yaitu jalur alternatif menuju ke Dieng. Nah, jalurnya sudah diaspal ya teman-teman. Jadi jalur alternatif ini dibangun sekitar tahun 2023-2024 dan menjadi jalur alternatif ketika teman-teman dari arah timur ya teman-teman, dari arah timur Wonosobo menuju ke Dieng, teman-teman bisa melewati ini teman-teman, khususnya yang melewati Kledung ya. Kalau Kertek kan sana tuh. Nah teman-teman bisa melewati sini untuk menghindari kemacetan yang ada di perempatan Kertek atau bundaran Kertek. Jalurnya enak teman-teman. Cuma notis dari saya, jangan lewat sini ketika malam teman-teman, ketika gelap, karena benar-benar minim LPG teman-teman, lampu penerangan jalan nih. Saya pernah kesini malam sekitar jam 10 itu gelap teman-teman, walaupun sepi aman ya. Tapi saya tidak menyarankan untuk melewati sini ketika malam tiba. Saran saya ketika masih terang ya teman-teman. Jadi balik lagi, ini adalah jalur alternatif dari Kledung, dari arah timur menuju ke Dieng. Tapi tenang, ini juga bisa jadi alternatif menuju kota Wonosobo ketika teman-teman nanti mudik ke Wonosobo tapi ingin menghindari kemacetan yang ada di Kertek. Patokannya itu di Desa Kabelukan ya teman-teman, di Kabelukan tadi. Dari Kledung itu nggak jauh. Dari Kledung nggak jauh, teman-teman bisa ambil ke arah kanan. Nih, view Gunung Sindoro. Widih, keren. Untuk teman-teman yang belum nonton tentang pembuatan jalan ini dan pengaspalan jalan ini, teman-teman bisa saksikan di pojok kanan atas. Di situ saya membahas tentang pembuatan jalan ini dari Desa Keseneng sana, Jembatan Anyar, sampai ke Kabelukan. Jadi dia sudah tembus ya. Ini nanti kalau teman-teman sudah paham dan yang belum paham, ini nanti tembusnya di jalur lingkar utara teman-teman. Jalurnya enak dan melewati beberapa wisata, contohnya Gunung Cilik. Nah teman-teman kalau tahu Gunung Cilik, ini jalan untuk ke sana teman-teman. Jalannya enak kok. Dan juga beberapa tempat seperti Mobipa dan juga glamping-glamping yang ada di sekitar Gunung Cilik. Jadi memang selain untuk jalur alternatif, teman-teman disuguhkan dengan pemandangan yang indah teman-teman. Dari sini Kertek udah nggak kelihatan ya teman-teman. Kita lanjut saja. Insya Allah pemandangannya keren ya. Kalau cerah gitu, lihat. Widih. Ini keren gila. Cuma perlu diperhatikan ya teman-teman, karena di sekitar sini itu banyak tambang pasir. Jadi di sekitar jalan ini, di sepanjang jalan itu banyak pasir berserakan yang keluar dari beberapa kendaraan, pengangkut dari pasir itu sendiri. Jadi saran saya tetap hati-hati, jangan ngebut walaupun keadaannya sepi. Nikmati aja pemandangannya, nikmati mudik Anda.
Buat apa cari cepat kalau nggak selamat? Asik. Di kanan saya tadi view Gunung Sindoro. Kalau view kanan saya, kiri teman-teman, itu kota Wonosobo yang ada di bawah sana. Widih. Nah teman-teman nggak perlu khawatir, jangan skip video ini biar teman-teman nggak nyasar, karena jalurnya tuh enak dan juga yang gede ya teman-teman. Jalurnya ini nggak berjabang kemana-mana, walaupun bercabang itu paling ya teman-teman bisa dengan mudah lah untuk mengakses, apalagi sekarang ada teknologi yang namanya Google Maps ya teman-teman. Teknologi yang namanya Google Maps, jadi teman-teman bisa langsung cari ke situ. Ketik aja dari Kabelukan menuju ke Masjid Unsik 2. Kalau enggak jalur lingkar utara Wonosobo. Kita disambut dengan perkebunan teh dengan background Gunung Sindoro. Wih, keren. Kita udah memasuki perkebunan teh Tambi ya, ini teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal wisata, di sini juga terdapat kayak semacam embung atau apa? Telaga, teman-teman, Telaga Bedakah tepatnya, teman-teman. Jadi tidak jauh dari sini. Teman-teman bisa ambil arah kiri ke selatan sana. Itu ada Telaga Bedakah dengan view Gunung Sindoro. Widih, keren. Tapi kita tidak akan ke sana karena saya akan ajak teman-teman untuk melihat jalur dan kondisi saat ini tentang jalur alternatif dari Temanggung menuju ke Kota Wonosobo dan juga ke Dieng. Terpantau ada beberapa material tanah ya teman-teman, karena tadi malam hujan cukup lebat dan juga dilaporkan di beberapa media sosial itu pohon tumbang teman-teman dan juga banjir. Nah nih, desa wisata Telogomulyo, kalau Telaga Bedakah itu ada di sana. Kita ambil lurus aja teman-teman. Nah, terlihat beberapa petani teh ya teman-teman, sedang mau memanen daun teh. Ini nih teman-teman, view-nya cakep banget kalau teman-teman kesini pagi dan nggak menjumpai kabut. Ini view-nya seperti ini teman-teman. Nah ini ya, hati-hati ya teman-teman karena banyak material banget nih, batu dan pasir, jadi agak licin ya teman-teman. Bisa membuat motor teman-teman goyang dombret kalau nggak hati-hati. Ini Masya Allah, ini keren banget. Lanjut ya teman-teman, nih banyak kendaraan muatan material pasir yang menuju ke arah sana. Jadi memang ada beberapa material yang ya otomatis jatuh di pasir. Nah, ini terlihat ya teman-teman, ada beberapa tembelan. Jadi memang sudah dilakukan penembelan nih. Dulu ini berlubang-lubang loh teman-teman, dan ini sudah dilakukan penembelan oleh pemerintah. Saya apresiasi. Terima kasih untuk kenyamanan para pemudik yang melewati jalur ini. Widih. Aduh. Nah ini teman-teman, mungkin jatuh ya teman-teman, bekas hujan tadi malam. Nah, udah bersih, sekarang kita lanjut lagi. Bismillah. Idih, keren banget teman-teman. Jalurnya keren begini. Jadi saran saya ya teman-teman, ketika mudik ke Wonosobo, teman-teman bisa lewat sini. Jalannya enak dengan pemandangannya amazing. Amazing teman-teman, amazing. Tapi tetap ekstra waspada ya teman-teman, karena jalannya licin, banyak pasir dan beberapa air yang memasuki badan jalan bekas hujan semalam.
Kita memasuki Dusun Kasian. Kasian ya teman-teman, saya nggak bohong, Kasian nih. Saya nggak bercanda. Namanya memang Kasian. Dan sebentar lagi kita akan menuju ke Gunung Cilik. Tapi saya nggak ngeliat di sana ya, karena aksesnya agak ke atas, jalurnya nggak ke sana. Nih view-nya. Widih, itu Gunung Cilik, Gunung Kembang, dan itu Gunung Sindoro. Widih, keren. Di bawahnya Gunung Cilik itu ya teman-teman, di pintu masuk itu terdapat beberapa glamping ya, penginapan seperti Moby Park, Si Kembang, dan lain-lain itu sudah dibangun di sekitar situ. Ada yang baru, nanti kita lihat sama-sama. Nah ini, jadi sudah dipersiapkan alat berat. Itu alat beratnya ya teman-teman, untuk menambal di area sini. Sedang dilakukan penembalan oleh pemerintah untuk menghadapi libur mudik dan juga lebaran. Masya Allah, keren banget. Yakin nih nggak mau lewat sini nih. Nih, ini beberapa glamping ya teman-teman, walaupun masih dalam tahap pembangunan. Yang di atas ini. Dilakukan pembangunan. Nah untuk Gunung Cilik ini lewat sini teman-teman, jalurnya sudah bagus, sudah aspal, keren, ke arah utara sana. Dan ini Moby Park. Jika teman-teman mau berlibur, beberapa penginapan sudah tersedia di sini dengan view yang keren. Nah di depan adalah spot foto favorit ketika wisatawan datang ke sini. Ini nih teman-teman, jadi di depan sini ya, di depan sini itu spot favorit dari beberapa wisatawan dengan view yang, waduh, amazing. Wow. Balik lagi ya, lihat jalur, lihat kondisi jalannya teman-teman. Ini adalah base camp Gunung Kembang via Blebom di sebelah kiri saya. Ini contohnya seperti ini, banyak kerikil-kerikil ya teman-teman. Jadi santai aja. Pemandangannya juga wow, ngapain juga cepat-cepat. Ini nikmati aja perjalanan mudik Anda. Ini nih, widih, Masya Allah. Kondisi jalannya lumayan enak buat dilewati. Tapi notis saya beberapa seperti material pasir dan juga kerikil-kerikil kecil dan genangan air perlu teman-teman waspadai. Nah sebentar lagi kita akan meninggalkan perkebunan teh ini teman-teman. Jalannya enak untuk motor dan mobil, tapi untuk kendaraan besar kayaknya bis yang gede ya. Kalau medium kayaknya masih bisa, tapi kalau yang gede ya teman-teman bisa lihat sendiri lah kondisinya seperti ini. Saya tuh pernah lihat bus medium lewat sini, jadi memang bisa dilewati, tapi kalau yang gede itu bisa nggak ya? Nah, di sini alhamdulillah sudah terpasang penerangan jalan, teman-teman. Jadi dari ini nih. Dari perkebunan teh itu udah dipasang penerangan jalan. Jadi dia modelnya tuh solar ya, teman-teman. Memanfaatkan tenaga matahari dan disimpan di baterai untuk nantinya malam dia hidup secara otomatis dengan sensor tentunya. Jadi lebih irit listrik ya teman-teman. Wih,
keren banget view-nya teman-teman. Itu view kota Wonosobo. Sebentar. Dan ini tahu nggak teman-teman? Itu Gunung Slamet teman-teman. Itu Gunung Slamet sampai kelihatan dari sini. Dan itu kota Wonosobo ya. Itu ada Menara Kembar 3 itu yang ada di Citra FM itu teman-teman. Di sekitar sana, di sebelah timur alun-alun. Dan itu kota Wonosobo. Oke, lanjut ya. Nih ada beberapa lubang. Jadi memang yang dari sana tuh sudah ditambal dan beberapa area sini belum ditambal. Jadi mesti hati-hati ya, semoga ke depan ini bisa ditambal. Nah ini dia nih teman-teman. Jadi seperti ini ya. Semoga ini lekas ditambal biar nggak tambah parah. Nih, ada beberapa lagi seperti itu yang masih bolong, walaupun bawahnya itu cor-coran teman-teman, tapi kan tetap nggak nyaman ya buat dilewati. Nah ini nih. Mantap. Widih, view-nya keren banget. Gunung Slamet sampai kelihatan dan juga pegunungan Bisma ya itu teman-teman. Itu di sana tuh Curug Sikaring. Nih, banyak genangan terindah. Alah. Nih ya, jalan yang berlubang dan digenangi oleh kenangan. Alah. Dipenuhi oleh kenangan. Nah, sampai sini insya Allah jalannya bagus karena sudah dicor. Materialnya cor ya teman-teman sampai sini. Jadi bukan aspal, sampai nanti di jembatan Keseneng situ teman-teman. Namanya Jembatan Anyar. Enak teman-teman. Tapi tetap perhatikan kendaraan Anda ya teman-teman. Usahakan dipersiapkan secara optimal dan maksimal. Seperti rem, kondisi mesin, dan perangkat yang ada di kendaraan Anda. Agar Anda selamat sampai tujuan. Asik. Nih, tetap perhatikan ya teman-teman. Nah jadi nih, saya baru sadar. Jadi beberapa titik penerangan jalan tuh cuma ada di sana. Sampai sini tuh belum ada teman-teman. Jadi saya tetap tidak merekomendasikan kalau melewati sini itu malam. Tapi kalau rombongan nggak apa-apa, gas deh. Minimal 5 orang pakai kendaraan. Untuk keamanan teman-teman. Ya namanya hari apes nggak ada di kalender kan. Untuk keamanan tuh maksudnya kalau ban bocor, kendaraan mogok gitu ya teman-teman. Jadi ada teman-teman yang masih bisa dimintai tolong teman. Oke, sebentar lagi kita memasuki desa Keseneng. Jadi dulu tuh jalannya cuma mentok sampai di sini teman-teman. Jadi yang depan itu aspal itu baru teman-teman. Nah dulu sampai sini, dan dulu kalau teman-teman melewati sini itu harus melewati desa Keseneng sini baru menuju ke jalur Lingkar Utara yang ada di bawah tower itu, tower menara seluler. Nah kita lanjut ya. Ini kondisi saat ini. Widih, mantap.
Nah, ini beberapa perlu diperhatikan ya, karena kayak semacam lari ya aspalnya. Jangan ngebut-ngebut. Jangan terbuai dengan pemandangan, keindahannya. Tetap waspada. Nah, di depan sudah terlihat jembatan anyarnya, teman-teman. Walaupun nggak anyar-anyar banget, tapi hitungannya masih beberapa tahun nah ini kondisinya. Jadi tetap waspada ya. Nah, ini dia teman-teman. Kalau sore digunakan buat anak-anak desa sini untuk nongkrong ngabuburit. Pada nongkrong di sini. Nah, ini ada pelang ya, teman-teman. Sebentar. Ke sana itu ke arah Dieng, ke sana itu ke arah kota dan Wonosobo, dan untuk ke arah Purwokerto, teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah jalur lingkar utara. Ketika nanti teman-teman menuju ke arah Wonosobo, teman-teman bisa menuju ke sini, ke arah kiri saya. Tapi ketika macet itu ya lumayan lah, nggak terlalu macet seperti yang ada di Bundaran Kertek sana. Teman-teman bisa lewat sini. Kalau teman-teman rumahnya berada di kawasan Wonosobo bagian utara, teman-teman bisa ke sini, ke arah kanan saya, karena di sana tembusnya itu nanti sampai ke kampus Unsik 2, teman-teman, di utara Kali Anget, teman-teman. Nah, yuk kita lanjut dan saya ajak teman-teman untuk menuju ke sini dan melihat kondisi saat ini. Jadi ketika teman-teman nanti mudik melewati jalur ini ya, teman-teman, untuk menuju ke Dieng juga bisa. Jadi bisa buat referensi teman-teman bagaimana kondisi jalan saat ini. Semoga videonya bermanfaat ya, teman-teman. Nah, ini banyak material tanah, semoga segera dibersihkan. Karena tadi malam, teman-teman, hujan lebat banget dengan intensitas cukup tinggi dan lama. Dilaporkan beberapa daerah mengalami banjir dan juga tanah longsor. Dan juga ini pohon-pohon pada pokah, pada tugel, patah, teman-teman. Nah, jalurnya seperti ini. Ini udah memasuki jalur lingkar utara ya, teman-teman. Titik awal jalur lingkar utara yang ada di timur itu ada di Madukoro. Kalau teman-teman dari arah timur itu setelah ini, teman-teman, terminal Mendolo Wonosobo. Kalau dari arah kota itu sebelum terminal Wonosobo, teman-teman bisa ke arah kiri. Kalau dari arah kota ya, kalau dari arah Temanggung ke arah kanan. Dan untuk titik sebelah barat dan juga utaranya itu ada di pertigaan setelah Kalianget dan sebelum kampus Unsik 2 yang ada masjid untuk rest area itu, teman-teman. Nah, ini kondisinya saat ini, semoga segera ditambal ya. Nah, di depan adalah makam Kiai Ageng Wirosobo, Masjid Al-Mubarok, Dusun Bulu, makam Tumenggung Wonosobo. Desa Lengkong, Kecamatan Garung. Ini udah memasuki Kecamatan Garung. Dan setelah ini kita akan turun, teman-teman. Jadi kondisi jalannya menurun ya. Itu di atas tadi udah puncak. Sekarang kita mulai turun. Oh ya, untuk SPBU terakhir itu sebelum di Kledung itu ada ya. Yang masih ikut Temanggung itu ada SPBU, dan di sini ada, teman-teman. Tapi Pertashop, bukan SPBU. Pom kecil lah, teman-teman, yang menyediakan bahan bakar Pertamax. Nanti saya tunjukkan deh. Nah, dari sini turun ya, membutuhkan perangkat rem kendaraan teman-teman itu yang prima, karena ini turun terus, nggak ada naiknya. Turun terus, nggak ada naiknya. Nah, bisa teman-teman saksikan ya, ini turun terus loh. Dengan kondisi jalan seperti ini ya, teman-teman, ya
khas pedesaan lah, walaupun ini jalur lingkar utara Wonosobo dengan beberapa marka jalan yang sudah dicat ulang ya teman-teman, jadi terlihat jelas. Walaupun sampai sini untuk penerangan jalannya tuh minim banget teman-teman. Nah ini kan kondisi saat ini. Nih yang perlu diperhatikan. Widih. Nih sisa-sisa material dari banjir tadi malam teman-teman. Jadi airnya meluap menuju ke jalan, masuk ke jalan. Beberapa sampah dia naik karena untuk saluran airnya itu ada di sebelah sana teman-teman. Jadi dikit banget saluran air, di kanan kirinya itu nggak ada saluran air, otomatis dia masuk ke dalam jalan. Ke dalam, ke atas jalan ya, ke atas ya. Nah, ini turun terus ya teman-teman. Tetap perhatikan, seperti ini nih teman-teman, ada batu, kerikil-kerikil. Itu kalau teman-teman dengan kecepatan lumayan tinggi, itu bisa bikin tergelincir, kepelarak. Kepelarak. Nah, ini nih. Di sebelah kanan kiri teman-teman. Di sebelah kiri saya itu Wonoland teman-teman. Wisata Wonoland. Nah dari sini jalannya sudah mulai bagus ya teman-teman, sampai menuju ke bawah sana, walaupun beberapa masih bolong-bolong, lubang-lubang masih terlihat ya. Nah di depan sudah terlihat ya Pertasopnya teman-teman. Jadi ada informasinya, jadi dia buka jam 4 pagi sampai jam 8, tepatnya di Andong Sili, Mojo Tengah, Wonosobo. Seperti itu. Kita memasuki Andong Sili ya teman-teman. Dung. Sebentar. Oke. Lanjut. Di kanan kiri itu pabrik kayu teman-teman, for your information. Jadi di area sini ada beberapa pabrik kayu. Nah kita lurus aja nih teman-teman, ada pertigaan. Kalau ke sana itu ke perumahan Bumi Dieng Indah, BDI. Kita lanjut. Bismillah. Nah di depan terlihat ya lubang-lubangnya teman-teman, semoga segera diperbaiki. Kita belok ke arah kiri. Nah balik lagi ya teman-teman, jadi ini bisa jadi jalur alternatif teman-teman dari Temanggung menuju ke Dieng tanpa harus melewati kota Wonosobo, tapi tetap ini jalan dulu. Tapi tetap ketika teman-teman ingin melewati Kledung, jadi alurnya ya teman-teman dari Temanggung, Kledung, Kabelukan, Keseneng, sampai ke jalur lingkar utara teman-teman. Jadi teman-teman
nggak perlu lewat kota dan untuk menghindari kemacetan. Nah, itu kubah Masjid Unsik 2-nya sudah terlihat, teman-teman. Di sana juga dijadikan rest area ya, teman-teman. Beberapa penjual makanan juga ada di sana. Ketika teman-teman nanti kelelahan dalam perjalanan, teman-teman bisa menggunakan fasilitas yang ada di sana. Yuk lanjut. Nah, itu dia, teman-teman. Kubah Masjid Unsik 2 dan itu dia masjidnya, teman-teman. Jalurnya enak, teman-teman. Overall enak ya, dengan beberapa tambalan dan juga jalan berlubang yang tidak terlalu banyak. Jadi bisa dijadikan jalur alternatif, teman-teman ya, untuk melewati ini, untuk mudik ke Wonosobo dengan tidak melewati jalur Bundaran Kertek yang terkenal macet kalau musim liburan. Nah, itu ada pelang ya, penunjuk jalan. Kanan ke arah Dieng, kiri ke arah Wonosobo kota. Nah, ini ada beberapa lubang lagi, satu lubangnya. Nah, di sini nih. Ini pertigaan utara pabrik Dieng Jaya. Ex pabrik Dieng Jaya. Masih pabrik atau enggak ya? Sebentar. Oke. Terima kasih. Nah, ini adalah jalur utama dari kota Wonosobo menuju Dieng. Tapi saya tidak akan ke Dieng karena saya sudah buat videonya. Teman-teman bisa cek di pojok kanan atas. Di situ saya menjelaskan tentang kondisi terkini dari kota Wonosobo menuju ke Dieng. Nah, saya ajak teman-teman ke sini. Ini banyak banget bus-bus biasanya yang parkir di sini karena ini rest area dan juga kampus Unsik 2 dan juga masjidnya nih, teman-teman. Widih, keren. Yuk, kita ngasur dulu. Sekarang saya sudah sampai di Masjid Baitul Quran Kiai Haji Muntaha Al-Hafid di kampus Unsik 2, teman-teman. Jadi perjalanan sekitar berangkat jam 8 kurang, sekarang setengah 9. Karena tadi santai ya, teman-teman, sekitar nggak sampai 1 jam, teman-teman, untuk mencapai ke arah sini. Jadi teman-teman, itu dia videonya ya. Jalur terkini atau jalur alternatif dari Temanggung menuju kota Wonosobo tanpa melewati Bundaran Kertek yang terkenal macet ketika liburan, dan juga jalur alternatif yang menuju ke Dieng ke arah sana, teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menjadi hasanah bisa menjadi info buat teman-teman ketika nanti mencari jalur alternatif untuk mencapai kota Wonosobo tanpa harus melewati Kertek. Oke, tetap jaga keselamatan dan kesehatan Anda selama mudik Lebaran tahun 2024 ini. 2025. Kalau ada request dari teman-teman untuk melihat jalur terkini dari jalur mudik yang ada di sekitar Wonosobo, teman-teman bisa komen di bawah ya, teman-teman. Monggo panjangkan listnya. Insya Allah yang bisa saya capai dan saya kunjungi, saya akan sajikan videonya buat teman-teman. Oke? Teletabis yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.